Shalom adik-adikku semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Karisma melalui channel YouTube GPIB Karisma. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama menyiapkan terlebih dahulu Alkitab kita, buku anak Tuhan, alat tulis, dan yang terakhir kolektor. Jangan lupa disiapkan semua ya adik-adik. Sudah disiapkan? Oke, kalau sudah disiapkan, itu tandanya kita sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Nah adik-adik, untuk itu, jika sudah semua siap, akan mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita sudah bersama-sama bersaat teduh. Kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian dari terbit matahari. Kita nyanyi sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, nah kita tadi sudah memuji satu pujian. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Kita mau doa pembuka ya adik-adik. Lipat tangan kembali. Kita tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh datang, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesehatan dan segala yang Engkau berikan untuk kami. Pada pagi hari ini, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Berkati setiap kami yang di rumah, yang mengikuti ibadah ini, agar kami hanya terfokus hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik kembali. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 17. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bait 2. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Shalom adik-adik. Pembacaan Mazmur
Yang kita mau baca itu diambil dari Mazmur 29 ayat 11. Kakak ulangi ya. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 29 ayat 11. Mari kita bacanya bersama-sama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian Mazmur Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku, ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12. Kakak ulangi, 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Erna menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12. Kakak akan membacakannya dan adik-adik bisa mengikutinya ya. Pembaharuan oleh Asah. Ajarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asah dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asah dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu.
Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah IMPA Minggu 20 Maret 2022. Minggu ini tema kita kamu harus kuat, diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1-12. Kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Raja Asa. Raja Asa ini salah satu keturunan dari Raja Daud. Di mata Tuhan, Raja Asa adalah raja yang baik dan hidup benar menurut kehendak Tuhan. Nah, Raja Asa ini melihat keadaan negerinya sangat menyedihkan. Orang-orang tidak mendapatkan pengajaran dari para imam. Orang-orang terbiasa melakukan tindakan yang kasar. Tidak ada hukum atau peraturan yang mengatur kehidupan di negerinya dengan baik. Nah, pada saat itu banyak orang di negerinya yang menyembah patung-patung dewa. Ini gambar dari patung-patung dewa, bagaimana mereka tidak mengenal Tuhan dan mereka menyembah kepada patung-patung yang dibuatnya. Patung adalah satu benda yang tidak hidup, tapi mereka percayai bahwa patung-patung ini dapat memberikan kekuatan buat mereka. Sehingga Raja Asa sedih melihat semua rakyatnya menyembah kepada patung-patung dewa. Bahkan nenek dari Raja Asa sendiri menyembah Dewi Asyerah. Asa sangat sedih melihat hal itu. Kemudian datanglah seorang nabi yang bernama Asaria. Nabi Asaria ini mengingatkan kepada Asa bahwa Tuhan Allah akan menyertai Asa supaya Raja Asa ini memberitahukan kepada rakyatnya untuk mereka bertobat, berbalik, dan mendengarkan firman Tuhan. Penduduk akhirnya mulai berbalik dan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, dalam pelajaran hari ini kita melihat bahwa seringkali kita melanggar perintah Tuhan. Ketika ibadah IMPA online sudah mulai jalan, adik-adik
tidur dibangunkan oleh mama, adik-adik alasan, ini hari libur Ma, aku masih ngantuk. Ada yang memiliki alasan, aduh film kartunnya lucu, tunggu ya setelah selesai film kartun ini. Ingat adik-adik, Tuhan memberikan waktu kepada kita. Di hari terakhir kita harus mengkuduskan hari Sabat. Di saat itulah adik-adik kita harus datang pada Tuhan. Jangan melanggar perintah Tuhan. Kita harus lawan kemalasan itu. Itu godaan dari iblis yang membuat kita untuk tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ayo, kita harus mau melawan kemalasan yang ada pada diri kita. Selain untuk beribadah, juga untuk belajar. Supaya kita boleh belajar dengan baik, kita boleh mendapatkan nilai yang baik. Ini harapan kakak, apalagi saat ini adik-adik sedang PTS. Jadi adik-adik harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar adik-adik boleh mendapatkan nilai yang bagus, dapat membanggakan orang tua. Nah, kita harus kuat untuk melakukan perintah Tuhan. Caranya bagaimana? Kita rajin berdoa, kita baca firman Tuhan. Di sini kita akan kuat dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ingat adik-adik, jangan melanggar perintah Tuhan. Kita harus kuat melawan rasa malas. Ringkasan cerita hari ini, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Adik-adik harus kuat untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, aktivitas hari ini untuk anak TK Prateka, adik-adik dapat membantu Raja Asa untuk menemukan gulungan kitab yang berisi firman Tuhan. Dan aktivitas untuk anak kecil, gunting gambar puzzle ini, kemudian setelah digunting, tempelkan susunan gambar puzzle di kertas karton, dan hias karton dan jadikan sebuah hiasan dinding. Ingat, tuliskan 2 Tawarik 15 ayat 7 di pojok kanan sini ya adik-adik. Sedangkan aktivitas untuk anak tanggung membuat sebuah kartu buatan dari tangan. Dari karton kalian gunting, kalian tulis dengan tangan, atau kalau kalian yang menggunakan komputer atau laptop bisa gunakan Canva untuk kartu dengan digital. Tuliskan kata ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Dan tulis 2 Tawarik 15 ayat 7 ini di pojok sebelah kanan. Nah, hari ini kita belajar Tuhan menjaga kita, kita harus kuat. Kuat apa? Kuat melawan godaan iblis supaya kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan, rajin pergi sekolah minggu atau ibadah IMPA online. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari Raja Asa yang taat pada Tuhan, sehingga rakyatnya boleh mengenal Tuhan yang tadinya menyembah kepada patung. Oleh sebab itu, adik-adik, lakukan firman Tuhan ini dalam hidup kalian, percaya bahwa Tuhan akan menolong kalian. Kita akhiri yuk dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Raja Asa yang taat pada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Raja Asa bersama dengan rakyatnya. Dia kuat dalam pergumulan yang dihadapi karena dia percaya Tuhan ada bersama dengan Raja Asa. Hari ini juga kami mau melakukan firman Tuhan ini, kami juga kuat
melawan godaan iblis yang seringkali mengganggu pikiran kami untuk kami malas mengikuti ibadah online ataupun kami mengikuti ibadah YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami tetap setia menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka, hidup kami, sehingga benar-benar kami hidup kudus di hadapan Tuhan dan boleh menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau menyerahkan semua ini kepadamu agar firman yang didengar oleh adik-adik ini boleh dilakukan dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 239, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari dipersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita baru saja memberikan persembahan. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau telah memberikan kami berkat sehingga kami boleh memberikan persembahan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami berikan, biar kiranya bisa menjadi berkat untuk pelayanan di gereja GPIB Karisma. Tuhan Yesus juga berkati untuk setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat kiranya mengelola dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
teman-teman, nama saya Atina. Aktivitas saya hari ini adalah menggambar dan mewarnai. Sekarang saya sudah selesai mewarnai dan menggambar. Sekarang saya ingin pergi cuci tangan. Tangan saya kotor. Oke teman-teman, biasanya setiap menggambar atau mewarnai tangan saya kotor. Yuk cuci tangan teman-teman. Nah, sekarang tangan saya sudah bersih. Nah, teman-teman, sehabis kita melakukan aktivitas sehari-hari kita harus mencuci tangan. Teman-teman, hari ini aku habis bermain dengan adekku dan sekarang aku akan makan siang. Tapi sebelum makan siang, aku harus makan dulu ya. Halo, namaku Evan. Aku habis bermain dengan adik. Sekarang aku ingin makan siang. Mari kita cuci tangan dulu. Hai guys, jadi Maria lagi main sepeda. Maria mau parkir guys. Parkir guys. Udah diparkir. OTW kamar mandi. Mau cuci tangan guys. Loh. Selesai itu aktivitas aku. Dah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 277, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Biarlah firman yang tadi kami sudah dengar boleh kami laksanakan di kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan selalu menjaga, memberkati, dan menyertai
serta memberikan umur panjang pada kedua orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, khususnya gereja GPIB Karisma. Kiranya Tuhan Yesus berkati orang-orang yang melayanimu. Biarlah kiranya mereka selalu bersemangat untuk melayani Tuhan. Berkati juga Pak Pendeta Martinus Tetelepta beserta keluarga dan Ibu Pendeta Pauline beserta keluarga. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu memberkati bangsa ini, dan biarlah ya Tuhan apa yang terjadi pada negara ini biarlah cepat selesai ya Tuhan. Dan kiranya Engkau selalu melindungi kami semua. Dan biarlah negara ini cepat pulih ya Tuhan Yesus dari virus corona. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati, dan memberikan mereka umur panjang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa ke hadapan-Mu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.